warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran matematika, masih di bab statistika, masih juga tentang ukuran penyebaran data. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang simpangan baku dan ragam. Masih bab ukuran penyebaran. Nah, kalian masih ingat di pertemuan sebelumnya kita belajar ukuran penyebaran tentang apa? Saya bisa menjawab? Kuartil, betul sekali. Selain kuartil? Modus, mean, median itu ukuran pemusatan ya, Nana. Hari ini kita akan belajar ukuran penyebaran yang lain, yaitu simpangan baku. Kalau pertemuan yang lalu, kuartil, menentukan kuartil itu seperti menentukan nilai pada ukuran pemusatan, yaitu nilai dari. Kita akan menganalisis ukuran penyebaran tidak berdasarkan median tetapi berdasarkan rata-rata. Nah, yang kita pelajari sekarang masih simpangan baku dan ragam dari data tunggal. Sebelum kita mulai, kita ingat-ingat dulu tentang data tunggal dan data kelompok. Kalian masih ingat? Saya punya 4 data. 1, 2, 3, 4. Di antara 4 data ini, manakah yang merupakan data tunggal? Nah, yang nomor 3 ini data apa? Kelompok. Data kelompok. Bagaimana dengan yang nomor 2? Data kelompok. Juga data kelompok. Ada pendapat yang lain? Bagaimana dengan data nomor 2 ini? Data tunggal. Coba diingat-ingat apa yang membedakan data tunggal dan data kelompok. Yang kedua, kalian harus mengingat tentang rata-rata. Masih ingat tentang rumus rata-rata? Masih. Nah, bagi yang mungkin agak-agak lupa, bisa ditonton kembali video pembelajaran tentang ukuran pemusatan data pada rata-rata di channel YouTube saya ya. Kenapa sih kita harus belajar tentang simpangan baku dan ragam? Jadi ceritanya begini, ini saya punya video, ada di YouTube ya. Hitungan seberapa jauh penghasilan seseorang dari rata-rata penghasilannya, itulah yang disebut dengan standar deviasi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita kembali ke PPT. Jadi, kalau kita melakukan sebuah penelitian, kemudian kita mengambil data, kita akan perlu melakukan efisiensi waktu dan anggaran. Misalkan kita mau menghasilkan sensus penduduk, tidak mungkin kita mendata seluruh populasi. Kalau kita mendata semua populasi, itu akan menghabiskan banyak waktu dan banyak anggaran, sehingga kita ambil sampelnya saja. Nah, kalau kita mengambil sampelnya saja, sering kali kita harus menggunakan simpangan baku. Pada pembelajaran kali ini, nanti kalian diharapkan bisa menentukan nilai ragam dan simpangan baku dari data tunggal. Selanjutnya, kita akan belajar membandingkan kedua data itu. Apa sih bedanya kalau data kita pandang dari rata-ratanya saja, jadi kita amati dari rata-ratanya saja, dan kalau kita amati dari simpangan bakunya. Kemudian, kalian juga akan menganalisis nilai ragam dan simpangan baku, dan yang terakhir, diharapkan kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan ragam dan simpangan baku. Memulai pembelajaran kali ini, kita akan belajar menggunakan LKPD yang sudah saya kirimkan di Google Classroom kalian. Nah, ini LKPD-nya. Dari LKPD ini, seperti pertemuan sebelumnya, silakan dikerjakan dalam kelompok. Jangan lupa tulis kelas dan nama anggota. Kita akan memulai kegiatan pembelajaran ini dengan suatu masalah. Nah, di sini jadi ceritanya ada 2 orang pengemudi ojek online. Mereka mencatat penghasilan mereka per bulan selama 6 bulan. Ternyata penghasilan mereka kalau disajikan dalam diagram batang seperti ini. Kalau ini kita punya data yang seperti ini, ternyata menggunakan ukuran pemusatan, kedua data ini tidak dapat kita bedakan. Akhirnya kita harus menggunakan apa untuk membedakan
data dari Pak Ahmad dan Pak Teguh. Salah satu yang dapat kita gunakan adalah ukuran penyebaran. Untuk lebih jelasnya, silahkan mulai mengerjakan kegiatan belajar 1 sampai kegiatan belajar 2. Jadi ada kalian 30 menit untuk mengerjakan dan menyelesaikan LKPD, kemudian kalian mempresentasikan sesuai giliran kelompoknya. Oke, begitu ya. Ada pertanyaan? Selanjutnya, kalau kalian sudah mengerjakan semua kegiatan belajar yang ada di LKPD, mari kita membahasnya dalam presentasi kelompok. Kali ini kelompoknya Intan, Zara, dan kawan-kawan untuk mempresentasikannya. Sudah siap, Intan? Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya. Kegiatan pembelajaran 1, berarti kan gambar 421 dan 422. Menunjukkan diagram panjang dari data A dan data B dengan data N sama dengan 6, posisi media sama dengan 6, N sama dengan 5. Perhatikan gambarnya. Gambarlah diagram panjang lain yang mempunyai banyak data N sama dengan 6, posisi sama dengan 3, media sama dengan 6, N sama dengan 5. Ya. Data mempunyai posisi 3, media 3 adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kegiatan belajar 1, pertanyaan kedua, apakah ada kelompok yang bisa menjawab? Oh iya, silakan Alfiana. Tidak, karena dia data belajar dan di kedua data tersebut nilai sama, yaitu berat. Jadi tidak dapat dibandingkan karena tidak ada sisinya. Jawaban Alfiana hampir tepat. Jadi, apakah modis, median, dan min cukup untuk membandingkan kedua data di atas? Jawabannya tidak. Karena ternyata kita tadi di awal punya dua data. Seperti ini tadi ya, kita punya dua data yang ternyata nilai modus, median, dan meannya sama. Adakah yang mempunyai jawaban berbeda dengan kelompoknya Zara? Ada nggak? Ya, mungkin. Ya, silahkan dijelaskan jawabanmu. Sekarang coba tentukan hasil satu. Bila min rata-rata kuadrat untuk data di kota A dan B. Tentukan hasil yang diperoleh. Apakah sudah min rata-rata kuadrat merupakan nilai yang tepat untuk penyebaran data? Kuadrat sudah tidak. Nomor 10. Bandingkan simpangan baku untuk masing-masing kota. Simpangan baku manakah yang lebih besar? Maka artinya kita simpangan baku data besar. Jawabannya, simpangan baku yang lebih besar adalah simpangan baku tumbuh di kota B. Artinya, tumbuh di kota B mempunyai penyebaran data yang lebih besar dibanding tumbuh di kota A. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada pertanyaan dari kegiatan belajar yang ada di LKPD, kita akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, sekali lagi, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ya, silahkan Alfiana. Bahwa untuk membandingkan dua data itu sebenarnya tidak cukup dengan min, modus, dan median aja. Ya. Itu data yang lain seperti jangkauan Dan simpangan baku. Betul sekali. Jadi untuk membandingkan suatu data, kita tidak cukup menggunakan ukuran pemusatan yang sudah kita pelajari di awal, yaitu min, median, dan modus, tetapi kita juga bisa menggunakan ukuran penyebaran, misalkan jangkauan, yang kemudian kita bisa juga menggunakan kuartil dan jangkauan antar kuartil. Selain itu, kita juga bisa menggunakan ragam dan simpangan baku seperti yang kita pelajari hari ini. Sampai sini ada pertanyaan?
Kalau tidak ada, kita akhiri dulu pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mengadakan tes untuk mengukur kemampuan kalian tentang materi yang sudah kita pelajari. Terima kasih untuk kehadiran kalian. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir pembelajaran. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.